beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam pembukaan ini. Mungkin ini sebagai hal yang bukan hanya pengetahuan, tapi juga menjadi bahagian dari perenungan kita bersama. Tentu sebagai penyuluh pertanian swadaya, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini memiliki peran yang penting untuk menyukseskan pembangunan pertanian di Sumatera Barat. Kami ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian akan banyak muncul masalah atau kendala, tantangan yang dihadapi oleh petani. Ya, banyak keluhan-keluhan menyangkut misalnya pupuk, menyangkut bibit, benih, ya, menyangkut alat dan mesin untuk meningkatkan produktivitas, mungkin menjadi sebuah hal yang kendala atau tantangan di tingkat petani kita. Tapi ingin kami sampaikan di sini adalah kerangka yang kita bangun di dalam menangani atau menyelesaikan atau menghadapi kendala dan tantangan itu adalah kerangkanya yang bisa menyelesaikan masalah di tingkat petani itu adalah petani itu sendiri. Artinya apa? Kerangka yang perlu kita pahami bersama adalah ketika masalah-masalah yang dihadapi petani yang mestinya menyelesaikan masalah itu adalah petani, inilah yang kemudian perlu kita perkuat di petani kita. Sebagai penyuluh, kita memang terutama ya penyuluh pertanian swadaya punya cukup pengalaman, mungkin juga sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat, dengan petani dan banyak hal lain ya berkaitan dengan pertanian. Tapi tentu kerangka penyelesaian masalah di petani perlu kita pulangkan kepada petani itu sendiri. Ketika petani menghadapi persoalan berkaitan dengan pupuk, mesti kita gali apa yang menjadi kekuatan dari atau keunggulan atau kelebihan dari petani itu sendiri. Kemampuan seorang penyuluh adalah kemampuan menggali potensi, kemudian menggerakkannya menjadi gerakan yang dilakukan oleh petani secara bersama-sama, supaya gerakan itu bisa menyelesaikan masalah, kendala atau tantangan yang mereka hadapi. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan petani, kita yakin bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan yang bekerja sebagai penyuluh yang hari-harian bertugas atau berinteraksi dengan petani paham dengan apa yang menjadi kondisi yang dihadapi petani. Tetapi perlu kita bangun sebuah komitmen bahwasanya ketika kita tahu bagaimana kondisi petani itu sendiri, kita harus bisa memastikan petani itu untuk bersuara terhadap kendala dan masalah yang mereka hadapi. Mungkin ya dalam pelaksanaan
pertemuan dengan petani atau dengan kelompok tani, perlu kita bangkitkan kesadaran dari petani untuk menyelesaikan masalahnya ini. Sering ya kita hadapi di petani itu, kalau kita berdiskusi dengan petani ya, apa masalahnya? Masalahnya pupuk, Pak. Kenapa pupuk jadi masalah? Ya karena pupuknya langka dan mahal. Terus bagaimana? Sering kita larut dengan kondisi yang ada saat ini. Yo baalai, yo model itu lo kondisi kini. Ya itu bahagian dari kita menyampaikan keluhan, tapi tidak memecahkan masalah. Mestinya, kalau dalam menurut pikiran saya, ketika kita menggali persoalan pupuk itu menjadi sebuah masalah yang penting diselesaikan, mestinya ditanya kepada petani, kita mau ngapain? Nah itulah yang menurut kami keunggulan seorang penyuluh mampu menggali potensi kita mau ngapain. Itulah yang semestinya digugah oleh para penyuluh. Karena berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh petani itu sendiri, petani biasanya menyampaikan keluhan itu untuk mendapatkan simpati memang. Karena mereka merasakan kendala. Dan kita juga mengakui kendala itu dihadapi. Tentu penyelesaian dari persoalan kendala yang dihadapi oleh petani kita mesti ada. Dan berangkat dari kekuatan mereka sendiri. Nah, itulah kemudian dalam kerangka yang bisa menyelesaikan masalah petani adalah petani sendiri. Untuk itu memang berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah di petani, kemampuan seorang penyuluh adalah berkaitan dengan hal yang kedua, yaitu kemampuan membangun partisipasi di petani itu sendiri. Partisipasi ya, secara sederhana saya ingin sampaikan partisipasi itu dalam 3 unsur. Ya, 3 unsur. Yang pertama kemauan. Yang kedua kemampuan. Yang ketiga kesempatan. 3 ini harus ada supaya dia berpartisipasi. Jika dia punya kemauan, dia punya kemampuan, tapi tidak ada kesempatan, tidak bisa dia berpartisipasi. Sama juga, kalau dia punya kemampuan, kesempatan diberi, tapi dia tidak mau, tidak juga terjadi partisipasi itu. Oleh karena itu, hal kedua ini membangun partisipasi di petani berkaitan dengan bagaimana kita membangkitkan kemauan atau motivasi dari petani. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari petani. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperluas kesempatan kepada petani. Contoh kembali pada soal pupuk tadi. Kita tentu sebagai penyuluh, mau tidak mereka ingin menyelesaikan masalahnya? Dipertegas dulu kemauan. Dinyatakan mungkin oleh petani menyatakan mau. Terus apa kendalanya? Oh, kami tidak bisa. Kan persoalan kemampuan. Kemampuannya itu apa yang tidak bisa? Oh, tidak bisa kita membuat pupuk sendiri. Tidak bisa ini karena 2 hal juga. Pertama itu
Tidak bisa karena tidak punya sumber daya, tidak bisa juga karena tidak tahu. Nah, jika mereka ingin meningkatkan kemampuannya, oke, mereka mau, dan mereka juga ingin kemampuan mereka untuk menyediakan pupuk itu bisa diberikan. Nah, ini kemudian perlu kita berikan kesempatan. Kesempatannya tentu ada. Tentu kita sebagai penyuluh yang paham dengan kondisi petani, tentu pada kesempatan-kesempatan mana memungkinkan petani itu berpartisipasi di dalam menyediakan pupuk secara mandiri. Nah, ini mungkin memperluas kesempatan itu salah satunya memungkinkan mereka mengakses atau menjangkau pada sumber-sumber daya lokal yang ada di setempat. Nah, kalau kita bisa meningkatkan kemauan dari petani, meningkatkan kemampuan dari petani, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalannya itu, partisipasi di petani itu bisa kita anggap tinggi. Saat ini mungkin ya ada banyak pandangan bahasanya budidaya di petani itu belum efektif dan belum efisien. Nah, supaya budidaya pertanian itu efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, tentu perlu dipraktekkan bagaimana budidaya yang efisien dan efektif itu. Penyuluh pertanian swadaya mesti punya paket yang kemudian menunjukkan bagaimana budidaya pertanian yang efektif dan efisien itu. Kalau biasanya penyuluh pertanian swadaya biasanya adalah petani itu sendiri. Bahkan mereka memang pakar-pakar dalam hal-hal tertentu. Ya. Dan biasa menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan petani itu sendiri. Memang harus digalang sebuah harus dikonsolidasikan sebuah upaya untuk menunjukkan kepada petani bagaimana budidaya yang efektif dan efisien itu. Yang lebih bagus itu memang dari menunjukkan itu memang dari diri penyuluh itu sendiri. Tetapi cara menunjukkan juga tidak mesti berasal dari diri sendiri. Juga bisa berasal dari praktek yang dilakukan oleh orang lain yang mungkin kita terapkan di petani yang kita fasilitasi atau yang kita dampingi. Ya, itu dimungkinkan. Nah, bisa jadi saat ini budidaya yang efektif dan efisien itu bisa kita dapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan berkaitan dengan pertanian, terutama tentu seperti yang ada di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura ini, atau juga dari praktek-praktek sejawat dari kita sendiri yang memungkinkan itu dilakukan. Nah, kita harus bisa memperluas kesempatan kepada petani untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan bagaimana budidaya yang efektif dan efisien itu. Meski ya di petani sendiri banyak melakukan uji coba sendiri. Uji coba menjadi pengalaman dari petani. Pengalaman petani itu menjadi pengetahuan bagi petani itu sendiri. Dan pengetahuan dari petani itu menjadi, ya kalau bahasanya, kepakaran dari petani itu sendiri. Kalau petani yang dengan pengalaman yang mumpuni ya,
dengan pengetahuan yang juga cukup akan dengan mudah menyerap apa yang menjadi praktek-praktek yang dilihat dari luar. Akan mudah memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan oleh orang luar, dan juga akan lebih mudah memastikan budidaya atau usaha pertaniannya berhasil atau tidak. Nah, oleh karena itu memang dua hal yang tadi saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan kerangka yang bisa menyelesaikan masalah petani itu adalah petani sendiri, dengan poin yang kedua, yaitu membangun atau meningkatkan partisipasi dari petani. Dua hal ini menjadi sangat penting sebenarnya, karena apa? Faktanya petani-petani kita masih, ya, kalau berdasarkan data-data dari BPS, Badan Pusat Statistik, kategori petani kita itu masih kategori petani gurem. Kenapa gurem? Pertama, kepemilikan lahannya tidak luas. 75% luas kepemilikan lahan sawahnya kurang dari setengah hektar. Tingkat pendidikan petani kita juga tidak tinggi. 76% petani kita pendidikannya SMP ke bawah. Artinya peran-peran keswadayaan untuk meningkatkan kualitas dari petani di tingkat bawah itu sangat penting. Mungkin, ya, ada cara pilihan ketika misalnya kita berpikir, oh, pendidikan petani rendah, kenapa tidak disekolahkan petani? Sekolah seperti apa? Kita harus pastikan. Oleh karena itu mungkin ya seperti kita adakan pelatihan pada petani di ruangan ini. Saya pikir sudah banyak pelatihan petani di ruangan ini. Namun penerapannya, petani kita masih bergantung pada informasi atau pengetahuan yang tidak dilahirkan dari ruangan ini. Masih terpengaruh dari luar. Padahal sudah dilatih, sudah dapat dari berbagai narasumber, tapi cara budidaya atau cara berusaha taninya masih terpengaruh oleh di luar. Itu salah satu membuktikan bahwasanya meningkatkan kemampuan petani memang bisa melalui forum ini, tapi juga bisa melalui forum-forum yang lain. Forum diskusi-diskusi di kelompok tani itu juga penting untuk meningkatkan kemampuan dari petani. Paling mudah kita, kalau Bapak dan Ibu pernah melihat, ya, kita itu mendorong yang namanya sekolah lapang. Sekolah lapang itu bukan di kelas ini. Tapi sebenarnya sekolah lapang itu adalah studinya petani. Karena itu dilakukan dalam satu daur atau satu musim tanam dan panen. Di situ petani berstudi sendiri, melakukan sendiri, melihat sendiri. Sekolah lapang dilakukan mengikuti sebenarnya pada karakteristik petani itu sendiri. Ada kalanya memang memberitahu atau memberikan pengetahuan kepada petani memang harus langsung ditunjukkan. Dan di sekolah lapang itu terjadi demikian. Dan di dalam mengelola pengetahuan, keterlibatan banyak orang juga penting. Nah, di sekolah lapang dilakukan di basisnya kelompok tani.
mereka membagi peran di situ untuk memahami sesuatu berkaitan dengan budidaya. Disitulah timbul keyakinan bahwasanya budidaya yang demikian ini, yang dipraktikkan ini memang menjanjikan atau tidak. Forum-forum pelatihan yang diikuti baik di dinas ini atau di tempat-tempat lain pada dasarnya menambah khasanah pengetahuan dari petani kita. Dan memang perlu kita tunjukkan pada saat-saat mengikuti pelatihan, penerapan-penerapannya di lapangan seperti apa. Penerapan-penerapan di tingkat petani seperti apa. Nah, kalau bagi penyuluh pertanian swadaya ini kan juga ada untuk menerapkan apa yang sudah dimiliki oleh seorang penyuluh, seorang PPS, atau untuk menyebarkannya kepada petani. Ada namanya Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, P4S. PPS perlu terlibat dalam P4S itu. Ada banyak penyuluh pertanian swadaya yang sudah berbuat melalui P4S, bisa memberikan dampingan kepada kelompok-kelompok tani atau petani yang ada di sekitarnya, bahkan juga memberikan solusi-solusi bagi petani-petani yang ada di tempat lain. Dan ini menurut kami memang mesti menjadi perhatian dari kita. Jadi kami sampaikan dalam sambutan ini dua hal tadi, prinsip ya, kerangka prinsipil yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai penyuluh yang bisa menyelesaikan masalah di petani itu adalah petani itu sendiri. Caranya yang kedua adalah mampu kita meningkatkan partisipasi dari petani itu sendiri. Ini bukan berarti pemerintah perannya di mana? Pemerintah perannya memfasilitasi bagaimana petani bisa menyelesaikan masalahnya itu. Petaninya kurang ada kemauan, bagaimana kita memotivasi kemauannya itu. Petaninya kurang mampu, bagaimana kita memfasilitasi supaya kemampuan petani itu meningkat. Tidak ada kesempatan Pak, kita berikan kesempatan supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Itulah peran dari pemerintah. Sama juga sebenarnya peran swasta juga begitu. Ada banyak sebenarnya, misalnya swasta berperan dalam mendorong pembangunan pertanian di Sumatera Barat. Yang memiliki lahan-lahan itu adalah petani itu sendiri. Kolaborasi dengan swasta bisa dalam konteks, misalnya kadang-kadang kan dengan swasta itu, kalau di kita itu pikirannya hanya masalah pemasaran. Yang penting pasar kami ini bisa ditampung, bisa dipasarkan dengan harga yang memadai. Tapi sebenarnya swasta juga punya tanggung jawab membina, membimbing di kelompok tani atau petani supaya bisa berpartisipasi lebih baik dalam pembangunan pertanian. Nah, makanya di penyuluh pertanian swasta kan juga ada. Swasta juga dalam Undang-Undang Nomor 16 itu juga ditentukan. Selain dari penyuluh pertanian pemerintah, ada yang dari swadaya, dari masyarakat, ada yang dari swasta. Perannya itu sama. Memfasilitasi agar pertama petani bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan memastikan yang kedua itu partisipasi di petani itu menguat supaya bisa menyelesaikan masalahnya itu. Tentu ya nanti akan banyak narasumber atau widya suara yang akan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan substansi dari pelatihan ini. Tapi tentu kita harapkan dinamika di dalam pelatihan ini juga berjalan dengan baik, saling berbagi, ya, saling berbagi informasi
bahkan saling berbagi pengetahuan. Jangan dikira Bapak dan Ibu, kami semua yang berbaju kuning ya, minimal nih, yang baju kuning paham dengan apa yang menjadi kondisi real di tingkat masyarakat. Biasa saja itu yang Bapak Ibu sampaikan dalam forum ini untuk didiskusikan. Bahkan juga ingin saya katakan di sini, sumber ilmu pengetahuan berkaitan dengan pertanian yang pertama itu berasalnya ya, yang pertama itu dari petani itu sendiri. Yang kedua memang mungkin dari kayak saya ini ya, seperti saya dari sekolah. Sekarang di sekolah diajarkan di dosen ya, di guru kan, atau dari kenyataan kalau di Minangkabau itu kan alam takambang jadi guru. Sebenarnya kalau filosofi pengetahuan di Minangkabau ini, dasar pertama pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan itu adalah alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru itu pada prinsipnya kemampuan dari petani-petani kita memahami dari pengalaman-pengalaman bertani yang sudah dia jalani dan juga melihat dengan arif apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah itu. Jadi dalam forum ini tentu kita berharap dinamika dalam nanti diskusi hangat, cukup cukup ada umpan balik, ya, ada umpan balik. Narasumber atau widya suara menyampaikan materi, tentu ada tanggapan dari para peserta. Dan ini bahagian dari diskusi meningkatkan, bukan hanya saat ini meningkatkan pengetahuan dari peserta, tapi juga meningkatkan pengalaman dan pengetahuan dari kami sendiri yang melaksanakan pelatihan pada hari ini. Tentu kita berharap ini bisa kita dapatkan dalam pelatihan ini dan mudah-mudahan sampai akhir nanti Bapak dan Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan penyuluh pertanian swadaya di hari Senin ya, tanggal 4 September 2023 ini kita buka secara resmi.